Kita sebagai manusia itu diciptakan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, tapi hasil dilihat dari kualitas istiqomah. Meskipun kita cuman brand kuliner, saya pengen punya cita-cita dari Purwakarta untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel, selaku CEO dari Delisa Delicious. Saya lahir di Jakarta, umur saya sekarang 29 tahun. Meskipun saya lahir di Jakarta, tapi saya dari kecil sampai sekarang udah berkeluarga, saya tinggal di Purwakarta. Delisa Delicious merupakan first halal bakery in Purwakarta. Kenapa? Karena Delisa Delicious merupakan toko kue pertama yang memiliki sertifikasi halal MUI. Awal mula Delisa Delicious itu di tahun 2013. Waktu itu saya sama istri cuman jualan brownies di Pasar Kaget, pakai brand mertua saya, Balkis Brownies. Setahun berjalan, akhirnya saya diizinin sama mertua untuk udah buka aja brand sendiri. Nah, terinspirasilah akhirnya pakai nama anak aja. Namanya akhirnya yaitu Delisa Delicious. Kenapa akhirnya milih bisnis makanan gitu ya? Kenapa bisnis kuliner? Ya, saya sejarahnya waktu saya ketemu sama orang, dia kerja di salah satu brand legendaris lah di Purwakarta. Saya kaget, kenapa kok dia jualan laris-laris banget, rame gitu. Ya udah, akhirnya saya tanya, kenapa ini rame? Ya dia bilang, simpel katanya, kalau makanan enak itu konsumen pasti balik lagi. Waduh, kata saya tuh, saya berarti harus jualan produk yang makanan yang enak. Ya saya ingat, saya punya mertua yang jago bikin kue gitu loh. Ya, kenapa enggak gitu? Akhirnya saya ceritalah sama istri dulu, Bun, ayah ketemu nih sama orang, cerita gini. Gimana kalau kita bikin bisnis aja, bisnis kuliner? Terus mau bikin apa? Ya udah, jualan brownies mama aja, kata saya tuh gitu kan. Yakin mau? Karena kan mama juga udah lama nggak bikin. Ya nggak apa-apa, coba aja kita ngomong ke mama. Ya udah, akhirnya saya beranikan diri untuk ngomong ke mama mertua, mah boleh nggak Daniel jualan lagi brownies mama? Tapi mama yang bikin, Daniel yang jualan. Sempat diraguin sih, yakin mau jualan? Bisa emang. Tapi mama udah nggak punya bahan bakunya loh. Dan bahan bakunya itu nggak ada di Purwakarta. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya udah, akhirnya saya ngumpulin modal dulu. Itu pun modalnya itu tabungan saya terakhir plus pinjem uang THR anak saya tuh. Karena saya ingat banget di tahun 2013 itu abis lebaran, uang tinggal segitu-gitunya, tapi ada uang THR anak saya yang dapat dari keluarga tuh. Saya pinjem, kumpul-kumpul dapat 1 juta. Saya beranikan diri berangkat. Ingat banget sama kakak ipar saya, Teh Uci. Saya berangkat ke Bandung. Saya belanja bahan baku dengan modal 1 juta. Ya udah nyampe ke Purwakarta, saya bilang, nih mah bahannya, bikin. Nanti Daniel yang jualin. Ya udah, saya jualin sama istri di Pasar Kaget. Tahun 2013, saya ingat banget, 2013 saya jualan tuh di Pasar Kaget. Laku 10, bikin 12 tuh laku. Terus jualan lagi, Sabtu lagi, jualan lagi. Akhirnya saya melihat ini ada potensi. Orderan juga yang masuk alhamdulillah banyak. Jelang setahun, ibu mertua saya ngasih ide, udahlah kamu jualan pakai brand sendiri aja, katanya. Ya udah, akhirnya nggak usah ngambil nama yang jauh-jauh, pakai nama anak, itu Delisa Delicious gitu. Ya semoga kalau untuk diri pribadi, ya semoga saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, maupun yang orang-orang di sekitar saya, maupun
yang di luar sana gitu loh. Terus kalau untuk secara apa ya, secara lingkup luar, saya punya tagline buat Delisa sendiri. Ke teman-teman saya menegaskan bahwa meskipun kita cuman brand kuliner, saya pengen punya cita-cita dari Purwakarta untuk Indonesia. Alhamdulillah akhirnya dulu saya cuman berdua sama istri. Sekarang sekarang kalau total tim di Delisa itu kurang lebih ada 50 orang, di mana mayoritas itu anak-anak muda Purwakarta yang sebenarnya mereka tuh punya potensi yang sangat luar biasa. Makanya jangan heran kalau ngelihat konten-konten Delisa itu kekinian, karena itu yang ngerjain semua anak-anak Purwakarta. Pengalaman berkesan selama bisnis ini, oke. Justru berkesannya itu menurut saya merasa ketika bisnis ini di umur 6 tahun justru. Awal pandemi itu. Ya. Hikmahnya pandemi buat saya justru membuat mindset saya berubah. Yang tadinya fokus hanya di online, saya tidak memikirkan outlet harus bagus, tapi justru ketika pandemi pas di bulan Juni 2020 saya langsung bilang ke istri, Bun, kita harus punya outlet yang besar. Punya tabungan nggak? Ya tabungan masih gitu-gitu aja gitu ya. Ya udah akhirnya, kalau yang tahu Delisa itu dulu di Kaum, sebelum outlet itu terbangun itu kan dulu tuh parkiran plus jualan nasi goreng. Ya udah 2020 saya bangun di situ, alhamdulillah omset naik gara-gara outlet itu terbangun. Nggak berpuas diri, saya ketagihan tuh. 2021 saya memutuskan akhirnya bikin outlet lagi di Veteran. Gitu. Nggak puas diri, akhir tahun saya invest lagi. 2022 bikin ini, Pawon Delisa Delicious. Nah, di tahun 2022 barulah saya menseriuskan manajemen bisnisnya. Dari manufacturer sama outlet, saya bedain tuh. Kalau ini produksinya, saya simpan di outlet-outlet saya. Karena saya nggak nyimpan nitip di toko-toko orang. Jadi saya bikin outlet aja sendiri. Alhamdulillah 2022 Delisa ditutup, kita punya 6 outlet. Susah senangnya bisnis Delisa Delicious. Saya sih lebih senang lebih banyak senangnya. Gimana ya? Saya anggap bisnis itu menyenangkan. Karena kalau dipikirnya susah, ya susah terus. Rubah mindsetnya, kalau segala sesuatu bisnis itu menyenangkan. Akhirnya hambatan-hambatan itu ya dibikin senang aja. Karena nih, banyak orang yang takut bisnis itu takut rugi. Pasti itu, ya nggak? Takut rugi. Tapi harusnya sebenarnya gini, bisnis itu pasti gini. Karena dalam bisnis itu kan ada resiko rugi. Nah kalau saya itu dirubah polanya. Bisnis itu pasti rugi, resikonya kaya. Jadi udah nggak takut tuh sama kerugian. Mau itu produknya misalkan nggak laku, mau produknya ternyata gagal produksi, ya ternyata resiko pun punya tim yang emang ada yang nggak amanah, ya itu resiko-resiko bisnis gitu loh. Tapi sejauh ini saya ngebangun bisnis Delisa, kesulitannya mungkin hanya di SDM aja sih. Karena bagaimanapun ketika kita udah punya tim, menyatukan visi dan misi itu butuh tantangan atau effort yang emang sistem yang kita harus terus menerus upgrade gitu loh. Gitu aja, tapi jangan berputus asa gitu. Teman-teman mau bisnis ataupun sebagai pekerja sebenarnya sama aja gitu loh. Kalau semuanya jadi pebisnis, siapa yang kerja? Kalau
semuanya milih pekerja, siapa yang bisnis? Jadi semuanya simbiosis mutualisme. Pesan untuk anak-anak muda di Purwakarta, nggak banyak, saya cuma bisa ngomong, kita sebagai manusia itu diciptakan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, tapi hasil dilihat dari kualitas istiqomah. Apa itu? Jadi kita tuh harus bergerak terus, tapi untuk hasil nanti dilihat dari kualitasnya itu. Saya Daniel, CEO Delisa Delisius. Terima kasih. Stay tune terus di Purwakarta Muda Bicara.